Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang lingkaran, yaitu jarak titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Jadi nanti akan dibahas 3 materi nak ya, yaitu jarak titik terhadap lingkaran, jarak garis terhadap lingkaran, dan jarak lingkaran terhadap lingkaran. Jadi ada 3 materi tersebut. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu jarak titik terhadap lingkaran. Perhatikan nak ya, diberikan titik A, yaitu X1, Y1, dan lingkaran L dengan pusat A, B, dan jari-jari R. Jadi selalu nak ya, suatu lingkaran itu mesti ada pusat sama jari-jarinya ya. Berikut diberikan ilustrasi titik A dan lingkaran L. Nah, misalkan ini ada titik A dan lingkaran L. Lingkaran L ini pusatnya P, jari-jarinya R ya. Ini pusatnya P, jari-jarinya R. Kemudian, misalkan jarak titik A ke pusat P adalah AP. Jadi ini nak ya, jarak titik A ke pusat P adalah AP. Tampak bahwa jarak terdekat, nah ini, jarak terdekat titik A terhadap L adalah D1, misalkan D1. Perhatikan nak ya, jarak terdekatnya adalah D1. Benar nggak sih ini adalah jarak terdekat? Coba kalian bayangkan, kalau ini Bapak geser ke atas jaraknya, seret. Semakin jauh enggak nak? Atau ini geser ke atas semakin jauh. Nah, begitupun digeser ke bawah, jaraknya akan semakin jauh ya. Maka tampak jarak terdekatnya adalah ini ya. Ini adalah jarak terdekat, yaitu adalah D1. Rumusnya AP dikurangi R. Coba perhatikan di sini ada AP. Nah, betul nak ya, ini AP dikurangi R. Betul nggak sama dengan D1? Betul ya. Maka sekali lagi jarak terdekatnya itu adalah AP dikurangi R. Nah, terkadang ini nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, maka nanti dimutlak. Jadi nilainya selalu positif. Sekali lagi, yang namanya jarak itu nilainya selalu positif ya. Sedangkan jarak terjauhnya yaitu D2. Nah, ini nak ya D2. Betul nggak sih ini adalah jarak terjauh? Kalau kita geser ke atas, nah jaraknya kan semakin kecil, semakin dekat ya. Nah, maka ini adalah jarak terjauh. Rumusnya adalah AP ditambah R. Betul enggak? Coba kita cek D2-nya adalah AP ditambah R. Betul ya? Nah, sekali lagi, jarak titik terhadap lingkaran itu ada dua, yaitu jarak terdekat dan jarak terjauh. Jarak terdekat, misalkan D1, yaitu AP dikurangi R. Sedangkan jarak terjauhnya, misalkan D2, yaitu AP ditambah R. Kalau jarak terdekat itu dikurangi, kalau jarak terjauh itu ditambah. Ya, seperti itu nak ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Diberikan titik A yaitu min 2,2 dan lingkaran L yaitu X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Jelas bahwa titik pusat dan jari-jari lingkaran L yaitu pusatnya ini nak ya 2, min 1 ya. Jari-jarinya akar ini, akar 4 yaitu 2 ya. Ini sudah Bapak bahas di video yang pertama, bisa dilihat-lihat lagi ya. Kemudian jarak titik A ke pusat P dapat diperoleh yaitu AP nak ya. Jarak titik A ke pusat P. Misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Rumusnya adalah X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat di akar. Tinggal dimasukkan X1-nya adalah min 2. X2-nya adalah 2. Y1-nya 2, Y2-nya min 1. Min 2 sama dengan min 4 dikuadratkan 16 ya. Oh ini langsung, Bapak langsung. Ini tadi 16, 2 min 1 sama dengan 3 dikuadratkan 9.
16 tambah 9 sama dengan 25, di akar sama dengan 5. Maka kita peroleh jarak titik A ke pusat P-nya alias AP-nya sama dengan 5. Selanjutnya, jarak terdekat titik A ke lingkaran L yaitu, rumusnya ini nak ya, jarak terdekat. Yaitu AP dikurangi R. AP-nya sudah kita peroleh 5, ini ya. Sedangkan R-nya yaitu sama dengan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Maka jarak terdekatnya yaitu sama dengan 3. Sedangkan jarak terjauhnya yaitu AP ditambah R. Ini nak ya rumusnya. AP ditambah R. AP-nya tadi 5, R-nya 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Oh ya, ini yang perlu diperhatikan nak ya. Kalau misalkan di soal cuma diketahui jaraknya saja atau ditanya nak ya, atau ditanya jaraknya saja, maka yang dimaksud jaraknya itu adalah jarak terdekat. Nah, bisa dipahami nak ya. Jadi kalau nulisnya cuma jarak saja, maka yang dimaksud jarak itu adalah jarak terdekat ya, bukan jarak terjauh. Jadi jarak terdekat yang dimaksud jarak itu ya. Jadi terdekatnya ini kadang ditulis, kadang enggak ya, tapi itu suatu hal yang sama, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 2. Diberikan titik A 1, K dan lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Bedanya ini nak ya, titiknya itu 1, K, ada K-nya di sini ya. Nanti bisa kita cari nilai K-nya. Jelas bahwa pusat dan jari-jari lingkaran L yaitu min 1,1 dan R-nya 1. Ini tidak perlu Bapak bahas nak ya, kalian bisa cari sendiri di video yang pertama sudah Bapak bahas ya. Jadi pusatnya min 1,1, jari-jarinya adalah 1. Kemudian jarak titik A 1, K ini nak ya, ke pusat P min 1,1. Nah, yaitu sekali lagi ini kita misalkan X1 Y1, ini X2 Y2. Maka jarak titik A ke pusat P dapat kita peroleh yaitu AP, ya, yaitu AP nak ya. Rumusnya adalah X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat di akar. Tinggal dimasukkan tadi X1-nya 1, X2-nya min 1. Y1-nya K, Y2-nya 1 ya. 1 min 1 sama dengan 2, dikuadratkan sama dengan 4. K min 1 kuadratnya tetap ya. Kemudian apabila jarak terdekat titik A terhadap lingkaran L adalah 2, nah ini diketahui jarak terdekatnya itu sama dengan 2, maka dapat diperoleh nilai K-nya adalah, rumusnya jarak terdekat itu ini nak ya. Nah, D1-nya jarak terdekatnya sudah diketahui sama dengan 2, maka ini kita masukkan 2. Sedangkan AP-nya sudah kita peroleh tadi yaitu ini. Kita masukkan ke sini ya. Minus R-nya tadi sama dengan 1, jadi jadinya 1. Kemudian min 1 pindah ruas, jadi plus 1 ketemu 2 sama dengan 3 ya. Kalau ininya tetap. Kemudian akar pindah ruas jadi kuadrat. Akar pindah ruas jadi kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 plus K min 1 kuadratnya tetap. Kemudian K min 1 dikuadratkan menjadi, oh ya ini dulu nak, mohon maaf pindah ruas dulu. Plus 4 pindah ruas jadi min 4, ketemu 9 jadinya 5 ya. Oke. Kemudian coba, oh ya, kalau ini pindah ruas nak ya, kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Ini nak ya, kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar ya. Plus minus akar 5 ya. K min 1-nya tetap. Kemudian min 1 pindah ruas jadi plus 1. Plus minus akar 5-nya tetap, K-nya tetap. Sehingga dapat kita peroleh yang plus dulu nak ya. K-nya yaitu 1 ditambah akar 5 ini ya. Kemudian yang minus 1 minus akar 5 ini. Jadi K-nya itu ada 2. Bisa ini atau ini ya. Jadi intinya tinggal kita masukkan rumus, dijalankan apa adanya, pasti nanti ketemu nilai K-nya. Intinya seperti itu ya. Kemudian, selain itu juga ada panjang garis singgung yang ditarik dari suatu titik sebagaimana gambar berikut. Misalkan ini nak ya. Jadi ini ada lingkaran, kemudian ini ada titik A.
nah ini misalkan panjang garis singgung dari titik A adalah D. Jadi garis singgung dari titik A ya, ini. Betul ya, ini adalah garis yang menyinggung lingkaran ya. Jadi panjang garis singgung dari titik A ke lingkaran. Nah ini panjang garis singgungnya adalah D. Kita misalkan D. Kemudian karena garis singgung terhadap jari-jari lingkaran saling tegak lurus, ini nak ya, garis singgung dan jari-jari lingkaran ini sifatnya selalu tegak lurus. Maka berlaku teorema Pitagoras. Misalkan ini dulu adalah jarak AP-nya nak ya, maka Pitagorasnya adalah D kuadrat sama dengan AP kuadrat minus R kuadrat. Perhatikan, sisi tegak kuadrat yaitu D kuadrat sama dengan sisi miringnya AP kuadrat dikurangi sisi tegak lainnya yaitu R kuadrat ini ya. Jadi ini cara mencari panjang garis singgungnya yaitu D-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ini rumusnya ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh 3. Diberikan titik A yaitu 2,0 dan lingkaran L yaitu x-2 kuadrat plus y plus 5 kuadrat sama dengan 9. Jelas bahwa pusat dan jari-jari lingkaran L adalah pusatnya ini 2,-5, jari-jarinya 3. Jarak titik A terhadap titik singgung di lingkaran L adalah, nah ini nak ya, berarti pakai rumus ini, D kuadrat sama dengan AP kuadrat minus R kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus cari AP-nya dulu nak ya. AP itu adalah jarak titik A ke P, yaitu 2,0 ke 2,-5. Misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2 sama kayak tadi rumusnya ya. Tinggal dimasukkan X1-nya 2, X2-nya 2 ini nak ya. X1-nya 2, X2-nya 2. Y1-nya 0, Y2-nya minus 5. Ini Y1-nya 0, Y2-nya minus 5. 2 min 2 sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan 0. 0 min 5 sama dengan 5 dikuadratkan sama dengan 25. 0 ditambah 25 sama dengan 25. Hasilnya di akar sama dengan 5. Maka panjang AP-nya ini sama dengan 5. Sedangkan jari-jarinya itu sama dengan 3. 5 kuadrat sama dengan 25. Dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan 16. Kuadrat pindah ruas jadi akar. Akar 16 sama dengan 4. Maka dapat kita peroleh panjang garis singgungnya atau ini nak ya, jarak titik A terhadap titik singgung di lingkaran L adalah 4 ya. Jadi ini maksudnya itu adalah panjang garis singgungnya adalah 4. Semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan. Selanjutnya Bapak bahas yaitu jarak garis terhadap lingkaran. Diberikan garis L dan lingkaran L dengan pusat A, B dan jari-jari R. Sekali lagi nak ya, lingkaran itu mesti ada pusat sama jari-jarinya ya. Sebagai berikut. Nah, oh ya kalau tadi itu kan jarak titik ke lingkaran. Sekarang jarak garis. Jadinya ini ada garis L dan lingkaran L ya. Sama-sama L-nya tapi ini L kecil, ini L besar. Nah, misalkan jarak garis L ke pusat P adalah LP. Jadi ini nak ya, jarak garis L ke pusat P itu adalah LP. Nah, jadi ini adalah LP ya. Oke. Jaraknya ini harus tegak lurus dengan garisnya nak ya. Jadi gak boleh menceng kayak gini jaraknya ya. Gak boleh menceng atau menceng seperti ini. Jadi harus lurus, harus tegak lurus jaraknya ya. Tampak bahwa jarak terdekat garis L terhadap lingkaran L adalah D1. Misalkan ini nak ya, jarak terdekatnya itu ini, sama kayak tadi, jarak titik ke lingkaran ya. Ini nak ya, jarak terdekatnya adalah D1, yaitu LP dikurangi L. Ini nak ya, LP dikurangi R. Betul ya, sama dengan D1 ya. Sedangkan jarak terjauhnya adalah misalkan D2, ini jarak terjauhnya ya. Nah, yaitu LP ditambah R. Ini nak ya, LP ditambah R ya. Ini adalah jarak terjauh. Sekali lagi, kalau jarak terdekat itu dikurangi, jarak terjauh itu ditambah ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh 4. Diberikan garis L yaitu 3x min 4y plus 3 sama dengan 0. Dan lingkaran L ini
Jelas bahwa titik pusat dan jari-jari lingkaran L adalah yaitu 2,-1 ini nak ya. 2,-1 dan jari-jarinya akar 16 yaitu 4. Kemudian jarak antara garis L dengan pusat P yaitu LP nak ya notasinya. Nah ini kan jarak antara garis dengan titik. Maka rumusnya adalah titiknya ini kita masukkan ke garisnya dulu. Yaitu kita masukkan X-nya 2, Y-nya min 1 ya. Kita masukkan X-nya 2. Mohon maaf ini kayaknya salah ketik nak ya. Coba Bapak perbaiki dulu. Ini tuh harusnya garis yang ini. Nah, yaitu ini 3x min 4y plus 3 ya. Mohon maaf agak jelek tulisannya. Jadi ini harusnya sama kayak ini nak ya, 3x min 4y plus 3. Jadi titiknya ini kita masukkan x-nya 2, y-nya min 1 ke sini. 3 kali x-nya 2 min 4 kali y-nya min 1 ya. Ditambah berarti ini salah lagi nak ya. Ini mohon maaf Bapak ralat soalnya. Ini harusnya 5, ini harusnya 5. Kita sesuaikan dengan ini ya. Plus 5. Iya, plus 5. Jadi sesuaikan dengan ini aja nak ya. Dibagi koefisien X sama koefisien Y-nya di Pitagoras. Koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya minus 4. Jadinya di Pitagoras nak. 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat di akar ya. Jadi cara mencari jarak garis ke titik itu seperti ini ya. Oke. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6, min 4 kali min 1 sama dengan plus 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10, tambah 5 sama dengan 15. Ini 9 ditambah 16 sama dengan 25, di akar sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka kita peroleh jarak garis L ke pusat P-nya adalah 3 ya. Kemudian jarak terdekat dari garis L ke lingkaran L yaitu, ini nak ya rumusnya, LP dikurangi R ya. Nah, LP-nya 3. Nah, ini nak ya. R-nya jari-jarinya 4. 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Nah, nilainya kan negatif. Kalau nilainya negatif, dimutlak jadi positif. Min 1 dimutlak jadi plus 1. Jadi jaraknya ini selalu positif. Ya, harus hati-hati nak ya. Kemudian, sedangkan jarak terjauhnya adalah rumusnya ini, yaitu LP ditambah R nak ya. Nah, LP-nya tadi sudah ketemu 3, R-nya itu 4 ya. 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Ini jarak terdekat, ini jarak terjauh. Sekali lagi nak ya, kalau di soal cuma ditulis jarak saja, maka maksudnya itu adalah jarak terdekat. Nah, jadi jangan sampai bingung nak ya. Kalau misalkan jarak terjauh, ya nulisnya tetap jarak terjauh ya. Selanjutnya perhatikan contoh 5. Diberikan garis L yaitu 12x plus 5y min 21 sama dengan 0 dan lingkaran ini sama dengan anak ya. Jelas bahwa pusat dan jari-jari L adalah, perhatikan ini nak ya. Ini pusatnya 0, min 1. Jari-jarinya akar A ya. Nah ini. Sama kayak ini tadi kan ya, akar 16 yaitu 4. Kalau akar A berarti ya tetap akar A, karena tidak bisa diakar lagi ya. Kemudian jarak garis L yaitu 12x plus 5y min 21 sama nak ya. Ke pusat 0, min 1 yaitu sama kayak tadi nak rumusnya. Titiknya kita masukkan dulu ke garisnya, yaitu x-nya 0, y-nya min 1. Dimasukkan x-nya 0, y-nya min 1, min 21 sama dengan 0. Kemudian koefisien x dan koefisien y di Pitagoras. Koefisien x-nya 12, koefisien y-nya 5. Berarti 12 sama 5 di Pitagoras. Nah ini 144 ditambah 25 sama dengan 169. Di akar sama dengan 13. Ini 0, ini minus 5, min 21 sama dengan minus 26. Min 26 dibagi 13 sama dengan min 2. Dimutlak sama dengan 2. Maka kita peroleh LP-nya sama dengan 2 ya. Nah ini sudah kita peroleh LP-nya sama dengan 2. Selanjutnya,
Kemudian apabila jarak antara garis L ke lingkaran L sama dengan 1. Nah ini nak ya yang Bapak maksud tadi. Cuma ditulis jarak saja. Artinya apa nak kalau cuma ditulis jarak saja? Artinya adalah jarak terdekat. Rumusnya maka pakai yang ini. Yaitu LP dikurangi R ya. Maka dapat diperoleh nilai A-nya yaitu D-nya jarak terdekatnya tadi sama dengan 1 ya. LP-nya tadi sudah kita peroleh 2, sedangkan R-nya tadi juga sudah kita peroleh akar A ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nilai A-nya ini tinggal pindah-pindah ruas. Cara memperoleh nilai A-nya ya. Min akar A pindah ruas jadi plus akar A. 1 pindah ruas jadi min 1. 2 min 1 sama dengan 1. Akar pindah ruas jadi kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1 ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan. Nah, ke materi selanjutnya yaitu jarak lingkaran terhadap lingkaran. Materi yang terakhir, yang ketiga ya. Jarak lingkaran terhadap lingkaran. Diberikan lingkaran L1 dengan pusat P1 dan R1, jari-jari R1 nak ya. Dan lingkaran L2 dengan pusat P2 dan jari-jari R2. Jadi ngikutin nak ya, kalau L1 pusatnya P1, jari-jarinya R1. Begitupun lingkaran L2, pusatnya P2, jari-jarinya R2. Sebagaimana diberikan seperti gambar berikut. Nah, ini ada lingkaran L1, ini ada lingkaran L2 ya. Misalkan jarak P1 ke P2 adalah P1 P2. Jadi ini nak ya, jarak P1 ke P2. Nah, ini Bapak notasikan P1 P2. Kemudian tampak bahwa jarak terdekat lingkaran L1 ke L2 adalah D1. Ini nak ya, jarak terdekatnya itu kan ini. Kelihatan sekali ya, ini adalah jarak terdekat. Nah, rumusnya adalah P1 dikurangi R1 dan R2 ya. Ini nak ya, P1 dikurangi, ini ya, P1 P2. Sekali lagi nak ya, Bapak ulang lagi. Jarak terdekatnya misalkan adalah D1. Nah, ini D1. Rumusnya adalah P1 P2 dikurangi R1 dan R2. Kita cek P1 P2 kan ini. Dikurangi R1 dan R2. Betul nggak sama dengan D1? Betul ya. Oke. Sedangkan jarak terjauhnya adalah D2. Nah, perhatikan betul nggak ini jarak terjauhnya? Betul nak ya? Sudah tampak sekali ya. Ini adalah jarak terjauh. Rumusnya adalah P1 P2 ditambah R1 dan R2. Perhatikan P1 P2 ini. Nah, ditambah R1 dan R2 sama dengan D2. Betul ya. Oke. Jadi sama kayak tadi. Kalau jarak terdekat itu dikurangi, kalau jarak terjauh itu ditambah ya. Oke. Lebih jelasnya perhatikan contoh 6. Diberikan lingkaran L1 yaitu ini dengan pusatnya 1,-2 dan jari-jarinya 2. Dan lingkaran L2-nya ini dengan pusatnya 5,1 dan jari-jarinya 1. Jarak P1 ini nak ya, P1-nya 1,-2 ke P2 yaitu 5,1 yaitu ini. Misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Tinggal dimasukkan X1-nya 1, X2-nya 5, begitupun seterusnya. 1 min 5 sama dengan min 4, dikuadratkan sama dengan 16, min 2 min 1 sama dengan min 3, dikuadratkan sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25, di akar sama dengan 5. Selanjutnya jarak terdekat antara lingkaran L1 dan L2 yaitu, ini tadi rumusnya jarak terdekatnya. Mana tadi? Ini nak ya. Yaitu P1 P2 dikurangi R1 tambah R2. P1 P2 dikurangi R1 tambah R2. P1 P2-nya ketemu tadi 5 ya. R1-nya 2, R2-nya 1. Berarti ya 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sekali lagi jarak terdekatnya itu sama dengan 2. Begitupun kalau jarak terjauh nak ya, tinggal dimasukkan rumus ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Bapak lanjutkan materinya. Nah,
Selanjutnya, berikut ini diberikan rumus panjang garis singgung persekutuan luar PGSL. Nah, sebenarnya PGSL ini sudah anak-anak kenal di SMP, nak ya. Di SMP sudah pernah dibahas PGSL, yaitu panjang garis singgung persekutuan luar ya. Oke. Tapi kalau di SMA ini tetap dibahas, tapi dalam bentuk persamaan nanti lingkarannya ya, bukan dalam bentuk gambar ya. Tapi tetap Bapak ilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini ketika di SMP ya. Jadi PGSL, panjang garis singgung persekutuan luarnya ini adalah yang ini. Nah, kemudian ini ada dua lingkaran nak ya. Satunya itu pusatnya P1, jari-jarinya R1. Satunya lagi pusatnya P2, jari-jarinya R2 ya. Kemudian rumusnya PGSL yaitu PGSL kuadrat sama dengan P1 P2 ini nak ya, jarak pusat P1 P2 kuadrat dikurangi selisih jari-jarinya, yaitu R1 kurangi R2. Selisih jari-jarinya dikuadratkan ya. Jadi ini adalah rumus PGSL. Sama persis dengan rumus yang ada di SMP ya. Kemudian selain PGSL, di sini juga ada panjang garis singgung persekutuan dalam PGSD ya. Dari dua lingkaran, yaitu kalau persekutuan luar tadi garis singgungnya ada di luar. Nah, tapi kalau persekutuan dalam garis singgungnya di dalam. Nah, seperti ini ya. Ke dalam PGSD. Nah, rumusnya kalau PGSD yaitu PGSD kuadrat sama dengan P2 kuadrat dikurangi R1 plus R2 kuadrat. Bedanya kalau PGSL itu negatif, kalau PGSD di sininya positif ya. Oke. Langsung aja nak ya ke contoh 7. Diberikan lingkaran L1 yaitu ini dengan pusatnya 1,2 dan jari-jarinya 2. Dan lingkaran L2 dengan pusatnya 5,1 dan jari-jarinya 1 ya. Betul nak ya, pusatnya 5,1, jari-jarinya akar 1 sama dengan 1 ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu jarak P1 ke P2, jarak pusat 1 ke pusat 2. Yaitu kita masukkan ini rumus misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Tinggal dimasukkan X1-nya 5 dan seterusnya nak ya. Nah, ini 1 min 5 sama dengan min 4 dikuadratkan 16, min 2 min 1 sama dengan min 3 dikuadratkan 9, 16 tambah 9, 25 diakar sama dengan 5 ya. Selanjutnya panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut yaitu, nah ini tinggal dimasukkan rumusnya PGSL ya. Nah, P1 P2-nya sudah ketemu yaitu 5. R1-nya 2. Ini nak ya. R2-nya mana R2-nya ini? 1 ya. 2 min 1 sama dengan 1 dikuadratkan 1. 5 kuadrat 25. 25 kurangi 1 sama dengan 24. Kuadrat pindah ruas jadi akar. Akar 24. Nah, 24 ini kan sama dengan 4 kali 6. 4 diakar sama dengan 2, 6 diakar tidak bisa, tetap akar 6. Maka panjang garis singgung persekutuan luarnya sama dengan 2 akar 6. Jadi intinya tinggal dimasukkan rumus ya. Oke. Contoh terakhir nak ya, yaitu contoh 8. Diberikan lingkaran L1 yaitu ini dengan pusat 1,2 dan jari-jari 2. Dan lingkaran L2 yaitu ini dengan pusat 5,1 nak ya, 5,1 dan jari-jari R. Yaitu ini nak ya, akar dari R kuadrat sama dengan R ya. Jarak P1 ke P2-nya sama kayak tadi nak ya, misalkan X1 Y1, ini X2 Y2, tinggal dimasukkan X1 Y1-nya ini, X2 Y2-nya ini ya. Oke, sehingga ketemu 5. Selanjutnya, apabila panjang garis singgung persekutuan luarnya sama dengan 4, nah ini nak ya, sudah diketahui bahwasanya panjangnya 4, maka dapat diperoleh nilai R-nya. Nah, nilai R-nya yang di sini yaitu, wah ini Bapak salah nulis lagi nak ya, mohon maaf. Ini bukan luar tapi dalam. Nah, jadi diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu sama dengan 4. Jadi kita pakai rumus PGSD ya, rumusnya ini tadi. PGSD-nya berapa nak? PGSD-nya diketahui 4 kuadrat. P1 P2-nya sudah kita peroleh
5. R1-nya 2, ini nak ya. Sedangkan R2-nya R. Nah, ini tinggal dimasukkan R2-nya R ya. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Sedangkan 2 plus R kalau dikuadratkan jadinya 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2 kali R sama dengan 4R, R kuadrat ya. Kemudian minusnya di SCTV nak, min kali 4, min 4. Di SCTV min 4R, di SCTV minus R kuadrat. Kemudian pindah-pindah ruas, karena Bapak suka yang plus-plus, maka min R kuadratnya Bapak pindah ruas ke kiri, jadi plus R kuadrat, min 4R-nya Bapak pindah ruas, jadi plus 4R, 25 min 4 sama dengan 21, 21 pindah ruas jadi min 21, ketemu 16 sama dengan minus 5 sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan menjadi R plus 5, R min 1 sama dengan 0. Bapak anggap pemfaktorannya ini kalian sudah paham nak ya. Oke, kemudian plus 5 pindah ruas jadi minus 5, min 1 pindah ruas jadi plus 1. Maka dapat kita peroleh nilai R-nya yaitu min 5 atau plus 1 ya. Alhamdulillah sudah selesai nak materi untuk pertemuan ini ya. Semoga bisa dipahami nak nggih. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.